Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, salam damai sejahtera bagi kita semua dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan memberikan satu perintah kepada mereka yang dituliskan dalam Keluaran 25 ayat 8 demikian saudara. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk membangun tempat kudus, dan kita tahu itu adalah tabernakel Musa. Untuk membangun tabernakel ini saudara, Tuhan memberikan perintah yang sangat detail sekali. Bagaimana tabernakel harus dibuat, dari bahan apa saja, berapa ukurannya, semuanya sangat detail. Karena itu petunjuk untuk membangun tabernakel ini dituliskan dalam 16 pasal, dari Keluaran pasal 25 sampai dengan Keluaran pasal 40. Padahal kita tahu saudara, peristiwa penciptaan dunia hanya dituliskan dalam 2 pasal saja. Selain itu saudara, untuk membangun tabernakel di tengah padang gurun bukanlah satu hal yang mudah karena keterbatasan peralatan dan bahan-bahan yang diperlukan. Dan juga untuk membuat tabernakel ini diperlukan biaya yang sangat besar sekali. Pertanyaannya adalah saudara, mengapa Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk membangun tabernakel ini meskipun tidak mudah untuk membangunnya? Jawabannya adalah karena tabernakel memberikan kepastian kepada bangsa Israel bahwa Allah yang adalah roh, Allah yang tidak terlihat itu tidak pernah meninggalkan mereka. Tabernakel memberikan kepastian kepada bangsa Israel bahwa Tuhan ada bersama dengan mereka, Tuhan ada di tengah-tengah mereka, dan Tuhan berjalan bersama dengan mereka. Dengan kata lain, tabernakel memberikan kepastian tentang penyertaan Tuhan atas bangsa Israel. Dan kepastian akan penyertaan Tuhan inilah saudara, yang memberikan kekuatan kepada bangsa Israel. Sehingga bangsa Israel sanggup berjalan 40 tahun di padang gurun. Sehingga bangsa Israel berani menghadapi peperangan melawan bangsa-bangsa di padang gurun. Dan bangsa Israel tetap percaya akan janji tentang tanah perjanjian yang Tuhan berikan kepada mereka. Saudara, kita mesti mengerti bahwa keyakinan akan penyertaan Tuhan itu akan jadi kekuatan bagi kita. Dari pihak Tuhan saudara, janji Tuhan ya dan amin. Tuhan berkata bahwa Tuhan adalah Allah Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kita. Tapi masalahnya adalah bagaimana kita sebagai manusia yang tidak bisa melihat Allah yang adalah roh itu, kita selalu merasa yakin tentang penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Untuk itu saudara, saya mengajak kita membaca Matius pasal 18 ayat 20, dikatakan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saudara, ketekunan kita dalam berkumpul bersama dengan 2-3 orang saudara seiman kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus akan memberikan kepada kita keyakinan bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Kenapa saudara? Karena janji firman Tuhan tersebut. Amin saudara. Karena itu penting buat kita untuk selalu tekun beribadah, tekun berdoa, tekun bersekutu dengan saudara seiman kita, tekun membangun mezbah keluarga bersama dengan keluarga kita. Karena pada waktu kita tekun melakukannya, maka keyakinan kita akan semakin diperkuat, semakin diperteguh bahwa Allah ada bersama dengan kita. Sehingga pada waktu kita menghadapi kesulitan, roh kita kuat saudara, hati kita kuat bahwa Allah ada bersama dengan kita. Dan kekuatan itulah saudara, keyakinan itulah yang akan memberikan kepada kita kemampuan untuk kita menghadapi kesulitan kita apapun itu. Saya percaya apapun kesulitan yang kita hadapi, pada akhirnya Tuhan akan berikan pertolongan bagi kita saudara. Amin. Masalahnya adalah bagaimana supaya kita kuat menghadapi kesulitan yang harus kita alami itu sampai Tuhan menolong kita. Karena itu setiap kali kita tekun membangun mezbah, tekun berdoa, tekun beribadah, itu akan memberikan kepada kita kekuatan untuk menghadapi kesulitan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Cukup banyak anak Tuhan yang baru ibadah waktu mereka menghadapi kesulitan, baru berdoa waktu mereka menghadapi masalah, mereka baru tekun berdoa bersama dengan keluarga waktu mereka ada kesukaran dalam hidup ini. Kalau itu yang terjadi saudara, maka pada waktu kita menghadapi kesulitan, maka hati kita lemah, roh kita lemah, sehingga kita tidak punya kekuatan untuk menghadapi kesulitan tersebut. Tetapi waktu kita tekun membangun mezbah, tekun ibadah, tekun berdoa, maka kita selalu ada dalam keadaan yang siap untuk menghadapi kesulitan apapun yang Tuhan izinkan. Kenapa? Karena kita percaya akan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Karena itu saudara, sebagai anak Tuhan, jangan kita terbiasa untuk meninggalkan ibadah. Jangan kita terbiasa untuk meninggalkan jam-jam doa kita. Tetapi kita harus tekun beribadah, kita harus tekun berdoa, kita harus tekun membangun mezbah keluarga.
supaya lewat semuanya itu keyakinan tentang penyertaan Tuhan dalam hidup kita semakin kuat, sehingga kita beroleh kekuatan untuk menjalani kehidupan ini. Nah itu mari berdoa bersama dengan saya saudara, supaya kita dimampukan oleh Roh Kudus untuk bertekun dalam ibadah dan doa kita. Mari satukan hati. Hamba-Mu berdoa Tuhan bersama dengan seluruh umat-Mu, tolong kami Roh Kudus, supaya dalam hidup ini kami tekun untuk selalu ibadah, tekun dalam doa, tekun membangun misbah keluarga, supaya kami semakin yakin akan penyertaan Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami beroleh kekuatan menjalani hidup ini apapun yang terjadi yang Tuhan izinkan. Karena kami percaya pada akhirnya semua pertolongan datang dari Tuhan. Dan hari ini hamba-Mu lepaskan berkat Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang tekun mengikut Tuhan, biar turun segala rahmat dan anugerah yang terbaik dalam hidup mereka. Diberkatilah kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati usaha pekerjaan-Mu, diberkati kesehatan-Mu, dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara roh, jiwa, dan tubuh-Mu mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku lepaskan berkat ini. Haleluya. Amin. Nah demikian saudara perenungan kita hari ini, semoga jadi berkat buat kita semua. Sampai jumpa dalam kesempatan berikutnya. Tuhan memberkati dan shalom.